Saya dan teman saya Dika masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Begitu melangkah ke dalam, bau lembab langsung menyengat. Lantai kayu usang berderit. Setiap kali kita berjalan, dinding-dindingnya penuh dengan jamur dan retakan, seakan-akan rumah itu sedang bernapas. Kami menghidupkan senter untuk mencari tempat yang paling nyaman untuk tidur. Tapi rasanya ada sesuatu yang mengawasi kami. Selamat datang di Rekam Misteri by Sisi Gelap Nusantara. Podcast yang akan membawa kalian menelusuri kisah-kisah mistis yang menegangkan, yang mungkin saja terjadi di sekitar kalian. Apakah kalian percaya dengan hal-hal tak kasat mata? Dengan makhluk-makhluk yang tersembunyi? Atau dengan kejadian-kejadian yang sulit untuk dijelaskan dengan logika? Kita akan buktikan bersama dalam setiap episode. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari seorang narasumber bernama Rina yang pernah menginap di sebuah rumah tua yang sudah lama terbengkalai. Rumah ini bukan hanya sekedar rumah kosong, tapi sebuah tempat yang dihantui oleh kisah kelam dari masa lalu. Kejadian-kejadian aneh yang ia alami akan kita kupas tuntas dalam beberapa menit ke depan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ikuti terus ceritanya, karena mungkin saja kalian juga akan merasakannya. Sebelum kita melanjutkan videonya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Jika sudah, mari kita lanjutkan videonya. Rekam Misteri by Sisi Gelap Nusantara. Rina, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Kami sangat senang bisa mendengar cerita kamu secara langsung. Sebelum kita mulai, bisa ceritakan sedikit tentang dirimu dan apa yang membuat kamu tertarik untuk menginap di rumah tua tersebut. Hai, terima kasih sudah mengundang saya. Nama saya Rina, saya seorang pekerja kantoran yang suka traveling. Sebenarnya, saya bukan orang yang mudah takut, dan saya selalu suka mencari tempat-tempat yang misterius. Teman saya sering berbicara tentang rumah tua ini, dan katanya banyak kejadian aneh yang terjadi di sana. Awalnya saya hanya penasaran, ingin tahu apakah semua itu hanya cerita atau ada sesuatu yang lebih. Saya tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini. Menarik. Jadi, kamu benar-benar berani mencoba untuk menginap di sana. Mungkin sedikit lebih detail tentang rumah itu dan mengapa orang-orang menganggapnya angker. Rumah itu terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Sebenarnya, rumahnya sangat besar, tapi sudah lama sekali tidak dihuni. Teman saya bilang dulu rumah itu milik seorang dokter yang meninggal dalam kondisi misterius. Sejak itu, banyak warga yang menghindari rumah itu. Mereka bilang ada suara-suara aneh dan ada yang bilang mereka melihat bayangan melintas. Rumah itu juga terlihat sangat terlantar, atapnya bocor, dindingnya penuh dengan retakan, dan pohon-pohon di sekitar rumah
tumbuh liar. Meskipun begitu, saya merasa tertantang untuk menginap di sana, untuk membuktikan apakah itu hanya mitos. Pasti sangat menegangkan ya. Bisa kamu gambarkan lebih detail tentang kondisi rumah itu? Dan bagaimana suasana di sana saat kamu pertama kali datang? Begitu sampai di depan rumahnya, saya langsung merasakan suasana yang berbeda. Udara di sekitar rumah itu terasa lebih dingin, meskipun di luar tidak terlalu berangin. Saya ingat sekali, saat itu langit mulai mendung, membuat suasana semakin suram. Rumah itu memang sangat besar. 2 lantai dengan jendela-jendela besar yang sudah rusak. Banyak kaca yang pecah dan dari luar terlihat sepi sekali. Sepertinya sudah bertahun-tahun tidak ada yang merawatnya. Saya dan teman saya Dika masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Begitu melangkah ke dalam, bau lembab langsung menyengat. Lantai kayu usang berderit. Setiap kali kita berjalan, dinding-dindingnya penuh dengan jamur dan retakan, seakan-akan rumah itu sedang bernapas. Kami menghidupkan senter untuk mencari tempat yang paling nyaman untuk tidur. Tapi rasanya ada sesuatu yang mengawasi kami. Saya tak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi ada perasaan yang aneh di sana. Seperti ada yang sedang memperhatikan kami. Perasaan-perasaan seperti itu memang bisa sangat mengganggu. Bagaimana dengan suasana di luar rumah? Apakah ada sesuatu yang aneh di sekitar rumah itu? Di luar, pohon-pohon besar seolah menutupi rumah itu, seperti memberi kesan bahwa rumah itu sudah lama terlupakan. Angin malam itu cukup kuat, dan terdengar suara dedaunan bergesekan di sekitar rumah. Tapi ada satu hal yang benar-benar membuat saya merinding. Ada sebuah sumur tua di belakang rumah yang selalu terlihat gelap. Meskipun kami tidak tahu seberapa dalam itu. Rasanya seperti tempat yang menyimpan banyak cerita. Wah, suasananya sudah terasa menegangkan ya. Bisa ceritakan lebih lanjut tentang kejadian aneh yang terjadi malam itu? Apa yang kamu rasakan pada malam pertama? Malam pun datang, dan kami sudah bersiap untuk tidur. Tapi, meskipun sudah sangat lelah, saya tidak bisa tidur. Rasanya ada sesuatu yang membuat saya terjaga. Tiba-tiba, saya mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas. Seperti ada seseorang yang berjalan di lantai atas rumah itu. Awalnya, saya pikir itu hanya imajinasi. Tapi suara itu semakin mendekat. Saya dan Dika sempat saling berpandangan. Dika juga mendengarnya, dan kami berdua memutuskan untuk memeriksa. Jadi, kalian berdua memutuskan untuk memeriksa? Apa yang kalian temukan? Kami naik ke lantai atas, dan saat kami sampai di atas, suara itu tiba-tiba berhenti. Saya mendengar suara bisikan sangat pelan yang memanggil nama saya, Rina. Saya langsung membeku. Itu suara wanita, tapi terdengar sangat lirih, seperti datang dari luar ruangan.
Kami mencari sumber suara itu, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Suara itu memanggil namamu? Itu pasti sangat menakutkan. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Dika juga merasa ketakutan. Kami mencoba kembali ke kamar dan mengunci pintu. Tapi entah kenapa, saya merasa mata saya tak bisa terpejam. Sampai akhirnya, kami mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini, di lantai bawah. Rasanya seperti ada seseorang yang sedang berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Suara itu tidak berhenti sampai beberapa jam kemudian. Rina, itu pasti pengalaman yang sangat menegangkan. Setelah kejadian itu, apa yang terjadi pada dirimu? Apakah ada perubahan dalam hidupmu setelahnya? Setelah kejadian itu, saya merasa sangat trauma. Meskipun saya mencoba untuk tidak memikirkannya. Ada perasaan tak nyaman yang terus menghantui saya. Saya jadi sering merasa ada yang mengawasi, bahkan di rumah saya sendiri. Sampai sekarang, saya merasa selalu terjaga saat malam. Saya bahkan tidak pernah kembali ke rumah itu. Saya merasa bahwa apa yang saya alami di sana bukan hanya imajinasi. Pasti sangat mengganggu ya. Kejadian seperti itu bisa meninggalkan dampak yang sangat besar. Semoga pengalaman itu bisa menjadi pelajaran dan semoga kamu bisa merasa lebih tenang. Terima kasih banyak Rina atas keberanian dan ketersediaannya berbagi cerita. Apa yang kamu alami di rumah tua itu benar-benar mengingatkan kita bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita jelaskan dengan logika. Jadi, ingatlah selalu untuk waspada dan jangan anggap sepele suara atau bayangan yang muncul di sekitarmu. Apakah ada sesuatu yang mengawasi kita, atau apakah itu hanya ilusi? Kita mungkin tidak akan pernah tahu pasti. Namun, satu hal yang pasti, kegelapan seringkali menyembunyikan banyak rahasia. Terima kasih telah mendengarkan Rekam Misteri by Sisi Gelap Nusantara dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.